Makanya pemopokan tanah ini sangat penting. Gunanya untuk menahan air agar rembasannya itu tidak mudah. Artinya daya tahan dari genangan air di pertanian ini untuk menjaga stabilitasnya itu tetap terjaga. Kalau bahasa Jawanya itu mboten rembes gitu ya. Mungkin seperti itu. Ini pola-pola mopok macam-macam. Jadi ada versi, berbagai daerah memiliki versi yang berbeda-beda. Kebetulan untuk versi yang ini kebetulan beliau bekerja dari jauh, daerah Pacitan. Dia datang Boro untuk datang sebagai pekerja dan mencari nafkah, tentunya untuk kesejahteraan keluarganya. Ini awalnya itu dikerukkan di bagian samping, terus ditempelkan ke pematang sawah. Setelah itu dilus, tapi sebaiknya itu bekas caruan itu disampar bahasanya itu. Tujuannya untuk biar tidak menjadi genangan yang nyata. Jadi seperti itu. Jadi mungkin itu kiat-kiatnya terkait pemopokan. Dan ini nanti dikerjakan, ada yang metode borongan, tapi adanya sistem harian atau pecatan. Nah, ini terkadang karena kita berkurangnya tenaga dalam mengerjakan sawah, akhirnya ada yang metode borongan. Untuk borongan sendiri mungkin ada dari sahabat tani balap Indonesia, ada ketentuan atau semacam berapa harga borongannya per kotak. Kalau di daerah kami itu macam-macam, ada yang 60 sampai 70.000 seperti itu. Mungkin nanti langkah selanjutnya itu untuk pola penanaman. Setelah ini nanti kita akan mereview cara menanam dengan baik dan benar, dan bagaimana pola penanamannya, atau menggunakan jajar 25 cm atau 30 cm. Untuk proses pemopokan galengan yang agak tinggi itu polanya sangat berbeda. Kita menggunakan dengan pola yang kemiringannya itu agak langsam bahasanya gitu ya. Nah ini coba kita lihat dari sini ya. Ini kemiringan dengan galengan yang pendek itu berbeda dengan pola pemopokan yang galengan atau pematang sawahnya itu yang rendah. Kalau yang rendah sudah kita jelaskan tadi, mungkin seperti ini untuk pola pemopokan untuk galengan yang rendah. Jadi untuk kemiringannya itu sangat berbeda. Nah, berbeda dengan pola pemopokan pematang sawah yang galengannya tinggi. Jadi itu salah satu metode pemopokan jenis kesenian. Karena apa? Untuk galengan rendah itu tidak mudah longsor, berbeda dengan galengan yang tinggi. Kalau galengan yang tinggi itu, kalau pemopoknya dengan kemiringan tidak baik, itu akan mudah longsor. Jadi itu mungkin ada saran dari sahabat tani balap Indonesia, nanti bisa di komen atau diberikan kepada kami. Untuk galengan yang pernah dilewati jalan traktor itu perlu diperbaiki, artinya nanti untuk mempermudah akses kita melewati pematang atau galengan tersebut. Karena apa? Kalau kita tidak memperbaikinya, itu akan mempersulit
jalan kita untuk melewati pematangan tersebut. Jadi hal seperti ini harus diperbaiki. Tadi seperti yang saya katakan bahwa bekas-bekas damen itu sebaiknya dihilangkan atau ditenggelamkan, tujuannya nanti tidak mengganggu pertumbuhan daripada tanaman padi sendiri. Jadi istilahnya wong Jawa gelem telaten niku panen, seperti itu. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Mungkin sekilas pandang tentang review pemopokan pematang sawah, baik yang tinggi maupun yang rendah atau sebaliknya, dan perawatan atau pengerjaan pasca digaru atau finishing daripada pengerjaan traktor. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami dari Tani Balap Indonesia akan mereview tutorial pengambilan bibit padi pindah tanam yang pola penanamnya itu dengan cara pengambilan dari persemaian untuk dibawa ke lahan pertanian. Jadi di sini sebelum saya jelaskan, saya akan menjelaskan terdahulu dengan nama-namanya. Ini istilahnya kalau di daerah kami itu namanya pocong, tapi artinya bukan pocong hantu pocong, bukan ya. Artinya ini pocong karena naleninya itu kayak seperti pocong. Jadi kalau istilahnya orang guyon-guyon itu ada pocong di sawah, itu gurauannya karena memang banyak pocong-pocong ini. Ya, sahabat tani balap Indonesia, ini kita akan mereview cara pendautan. Sebelumnya siapkan tali dulu. Ini talinya ini bisa macam-macam, bisa dari debok atau dari daun serai atau rumput kembang. Itu ada ya, blarak atau sapu juga bisa. Ini pertama, nah ini diambil satu persatu. Ini harus bisa hati-hati, bisa cepat, itu tergantung dari keahliannya masing-masing. Ini diambil simpit cobi. Nah ini tangan kirinya harus memilah, yang tangan kanan mengambil atau mencimpit dengan menariknya. Nah setelah genggamannya itu sekiranya sudah full, itu baru dikopiok. Jadi diusahakan sebersih mungkin untuk membantu penanamannya biar mudah, waktu dibanjari tidak keberatan. Setelah itu ditumpuk di samping kiri, itu enaknya biar mudah untuk nanti pasca setelah berkumpulnya beberapa dautan. Biasanya di desa kami itu menggunakan alat gedebok sebagai dudukan. Tapi ada yang model di daerah lain itu dengan cara berdiri itu, tapi kita menggunakan gedebok, bukan kursi. Kalau kursi nanti lucu gitu. Nah, di situ nanti kalaupun harus dipilah, kalaupun ada rumput jewawut yang katut, itu harus dihilangkan, dicabut dari uraian-uraian ini. Karena apa? Nanti kalau tidak dicabut, rumput itu nanti akan tumbuh berkembang di sela-sela tanaman, dan nantinya akan berbunga dan beranak piak menjadi bibit-bibit rumput yang mengganggu pertumbuhan tani. Ya.
perlu diketahui untuk pola pencabutan ini kita menggunakan manual. Artinya ini untuk jenis penanaman yang bidah tanam dengan metode pembenihan dahulu, tidak dengan mesin. Jadi pola penanam itu dengan penanaman dengan mesin ataupun dengan penanaman manual. Jadi ini yang manual, jadi diambil terus dipocong, setelah itu dibanjari di tempat di lahan pertanian yang dituju ya. Jadi sekiranya sudah penuh secakapan, bahasanya secakapan ya, sehari itu baru penalian. Penalian itu meliputi tangan kiri itu megang ya, megang seperti itu, terus diputar, baru dijepitkan, baru ditarik. Jadi itu salah satu metode pengambilan bibit dari lahan pertanian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalaupun ada dari sahabat tani balap Indonesia yang mempunyai metode pengambilan benih yang berbeda-beda, nanti bisa komen di bawah video ini, karena setiap daerah mempunyai metode yang berbeda-beda. Istilahnya bahasa Jawanya, bahasa Indonesia itu lain ladang, lain ilalang, lain lubuk, lain pula ikannya. Jadi di mana itu daerah mempunyai ciri khas pengambilan benih yang berbeda-beda. Jadi mungkin itu, tetap semangat, kita berkarya untuk bangsa demi ketahanan pangan Indonesia. Karena perlu diingat bahwa tanpa jerih payah dari pekerja atau petani, itu tidak mungkin ketahanan pangan tercapai. Kita dukung program pemerintah untuk swasembada pangan di Indonesia. Salam dari Tani Balap Indonesia. Jangan lupa silahkan subscribe, share, like, dan komen di bawah video ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apik wene. Nah, ben rayu urip lho. Apa? Siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 40. Pengen nggih mentas nggih? 5. Wah, biasa. Tinggal banjari ae. Tinggal banjari. Tinggal karena juga karya. Ayo tunggahnya terus kono ayo disebar dan ini 103 ramadane terjadi teman-teman. Ini catatan yang ketiga. Ini salah hati kurang ini ora kan tandur bonot. Wae iki dronding iki kan satu berita. Pemarto ditinggal anu ora nyamar. Nang teka-teki kurang. Yo, jerune pol 1 loro telu papat 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 selikur 22 23 24 selawi 26 27 28 29 30 31 telu papat 5 6 7 8 9
patang puluh kali loro. Nah, seperti ini, ujung sama ujung. Nah, kan? Jadi dia tidak lencu. Penting ora aduan, dasar sikil. Ini balik pindu loh, Pak. Pindu ae, ora kelar. Gak muat. Manjari endi? Manjari sing endi? Iya. Nah, tak surungi yo. Tak surungi setan ngene ya, dalane enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, sahabat tani balap Indonesia akan mereview cara penanaman padi dengan sistem atau pola pindah tanam. Jadi langkah yang pertama itu setelah lahan sudah siap seperti ini, maka langkah selanjutnya itu acaranya banjari. Kalau bahasa Indonesianya mungkin menata benih atau bibit padi yang sudah diambil dari
dari tempatnya untuk dibanjarkan atau ditata pada sawah yang sudah jadi lahannya atau lahan persiapannya. Untuk langkah selanjutnya itu untuk menyusun pocong-pocongan ini. Pocong-pocongan ini sesuai dengan jarak lebarnya rengkek atau panjangnya rengkek. Karena panjangnya rengkek itu sekitar 2 depa ya, atau dua rong depo, cara bahasa Jawanya rong depo itu diletakkan. Atau mungkin kalau kita nggak mungkin depani itu atau ndaplangi itu mungkin dengan 5 jengkal. Jadi seperti ini ya. Jadi ini dari benih yang pertama itu kita meletakkannya 5 jengkal. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Itu cara meletakkan, untuk cara meletakkan benih yang akan ditanam. Jadi seperti itu. Untuk jarak ke belakangnya itu ada 2 pola. Yang pertama itu dikasih dua bibit atau 2 bibit padi. Nah, jadi seperti ini. Ada yang memberi dari di ujung yang paling depan itu katakanlah nanti pekerja atau penanamnya itu berjalannya ke belakang sana, itu paling di ujung depan itu dikasih 2 bibit benih, dikasih atau disiapkan 2 pocong benih, bibit benih. Itu tujuannya apa? Nanti itu pembedaannya terkait peletakan bibit benih selanjutnya. Kalau diisi 2 berarti rentang ke belakangnya itu bisa 2 kali dari bibit yang diisi dengan satu-satu seperti ini. Jadi itu saya sama dengan Pak Tukang, itu Pak Tukangnya itu sangat semangat sekali ya. Jadi penyusunannya seperti ini. Itu kalau ke belakangnya kalau diisi 1 itu variatif. Ada yang model sekitar 15 jangkah atau 15 kaki melangkah ya. Itu untuk yang sistem peletaan bibit satu-satu. Coba kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pas di sini. Perlu diingat ini nanti harus urut. Nanti biar mudah memetakan kebutuhan benih untuk masing-masing kedoan atau petak sawah ini. Ya, seperti itu. Dan itu disusun sampai dengan ujung sawahnya. Jadi ini kebetulan sawahnya agak luas ini, agak panjang ke belakangnya, mungkin sekitar 50 meteran panjang ke belakang. Nah, terus disusun seperti ini dan seterusnya sampai di sini. Ini saya sudah berjalan 50 meter. Ini bedanya untuk peletakan bibit itu yang belakang nggak boleh diletaki, artinya ada jeda sekitar 15 dari pematang sawah yang belakang itu 15 ke depan, itu baru diisi bibit lagi. Artinya jarak sini sampai dengan pematang itu tidak diberi, di dekatnya tidak diberi, beda dengan yang di depan tadi. Mungkin nanti selanjutnya akan saya jelaskan review cara penanaman model pindah tanam yang dilakukan oleh pekerja kita.
Untuk pola penanamannya itu bisa menggunakan jajar legowo. Ini kebetulan yang sudah ditanami. Ini tadi sebenarnya saya mau review cara penanamannya, tapi bahasanya itu pekerjaannya sudah terlanjur pulang. Tapi intinya sama. Nanti di cara penanam yaitu seperti ini alatnya. Ini namanya kalau di desa kami itu rengkek. Kalau di tempatin jenengan monggo silahkan komen itu apa namanya, jari-jari atau apa. Ini kan mirip jari-jari. Ini untuk ukurannya ini kalau di daerah kami itu variatif. Kalau ini mungkin berapa ini ya? Sekitar 26. Jadi sekitar 26 ini. Ini untuk jarak tanam. Untuk ke belakangnya kurang lebih sekitar 30. Mungkin itu. Nah, ini ada yang menjelaskan ada sekitar 26, 27 sampai 30. Variatif tergantung kesukaannya. Terus benjing tanam putih, Lek. Oh, mriki. Lah nggih, kula benjing nyambut damel. Sukuan nggih. Nggih. Sesuk dina apa? Benjing dinten Senin kula absen. Nah, Nggih, absen. Nggih. ha lek winar ngare. Niki mboten damel legowo. Ora. Oh, mboten damel. Enak sing anu jane sing enak legowo. Nggih, nggih. 5 sisih. Nggih, niki dhewe daluk dhewe niku kula ngrekam Mbah Sambong. Carane ndaut sing apik aku ngono. Lah ini kula critakne carane tandur. Carane tandur. Nggih, ngoten. Jadi seperti itu ya sahabat tani yang bisa saya jelaskan kepada sahabat tani. Terus di sini perlu saya jelaskan juga untuk pola tanamnya mengenai satu rengkek satu legowo atau jajar legowo. Untuk legowonya itu bisa jaraknya minimal 30 lah. Jadi 30 cm atau 40. Jadi macam-macam. Setiap daerah itu mempunyai ciri khas berbeda khususnya terhadap petani itu sendiri. Terus seperti yang saya ceritakan di sidang pertama itu, ini contohnya. Jadi pekerja yang nandur itu pasti menyisakan di beberapa sisi, menyisakan seperti ini. Ini tujuannya untuk nyulami, bahasanya itu untuk nyulami apabila nanti tumbuhan yang di pinggir ini, tanaman yang di pinggir sini itu terkena pohon. Ini untuk nyulami. Jangan terlalu banyak. Jadi mungkin untuk 10 tancap lah, bahasanya seperti itu. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya review terkait cara penanamannya dan penjelasannya. Untuk mungkin ada komen terkait bedanya lahan atau pengisian lahan, penanaman pada lahan yang berbeda-beda, silahkan komen di bawah ini. Dari saya cukup sekian dari Tani Balap Indonesia. Semoga tanaman ini selalu diberi rahmat dengan dijadikan tumbuhan yang baik, dengan tumbuh yang subur. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seliyupan gini ya. Loh, langkung lawan. Kok dadak ngirimne mesakne.